Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Antara? Di hari ini saya Eli hadir kembali tentunya untuk Antara Jatim Interaktif. Dan di hari ini kita punya satu tema penting yang akan kita perbincangkan bersama dengan tamu kita yang sangat luar biasa. Kesehatan Masyarakat 2025, dari stunting, fasilitas puskesmas hingga transformasi layanan kesehatan. Seperti apakah? Karena memang di hari ini saya tengah bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan di podcast yang spesial ini, di hari ini saya tengah bersama dengan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar. Ada Bapak Jairi Irawan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Eli. Tema kita ngobrol tentang kesehatan di Jawa Timur. Boleh. Begitu ya. Tentunya memang ada beberapa persoalan yang sampai dengan hari ini masih harus diselesaikan bersama. Seperti apa sih sebenarnya kalau ngobrol tentang peta kesehatan dan juga persoalan kesehatan di Jawa Timur? Kalau sebenarnya indeks IPM kita, indeks pembangunan manusia kita bagus di Jawa Timur ya. Siap. Tapi nanti coba saya tarik di bagaimana di daerah-daerah. Apakah memang setara atau tidak? Karena memang di beberapa daerah ada yang tinggi, ada yang agak relatif rendah ya. Nah, saya tarik coba ke di dapil saya, di sekitar dapil saya dan sekitarnya itu. Masa reses kemarin saya manfaatkan untuk saya keliling ke beberapa posyandu ya. Ya. Dapilnya Pak Jairi ada di Blitar Tulungagung. Blitar Tulungagung. Nah, tapi ini yang di sekitar. Tapi nanti saya nyoba untuk bagaimana di dapil saya bisa sama juga potretnya sama nggak dengan yang saya kunjungi. Nah, saya ngobrol sebentar dengan beberapa kader posyandu kita maupun bidan desa kita. Saya cobalah kira-kira 1 tahun ini tingkat kelahiran berapa, sampai berapa rata-rata. Ya beliau bilang ke saya kurang lebih 50 sampai 60 lahiran tiap tahun. Nah, saya coba aja. Nah, dalam waktu setahun itu, 12 bulan itu, yang paling banyak lahiran di bulan apa? Dibuat rata-rata saja. Nah, itu bilangnya di bulan-bulan besar. Di bulan besar itu di Idul Adha. Nah, berarti kalau lahirnya banyak di Idul Adha, berarti pernikahannya juga di Idul Adha. Karena setelah pernikahan, masa itu perkawinan, terus sampai hamil 9 bulan, ya pas lagi di bulan Idul Adha. Nah, dari sekian kelahiran itu, saya tanya kira-kira potensi stuntingnya ada berapa? Nah, ternyata dari 50-60an itu rata-rata stuntingnya 5 sampai 6 anak stuntingnya, tingkat stuntingnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Banyak masalah alasannya. Bisa dari mulai ketika lahir, masa hamil, ketika lahir. Nah, kalau kita lihat sebenarnya itu bisa dilihat dari 1000 hari itu. 1000 hari pertama. 1000 hari kehidupan, awal kehidupan. Berarti kan dilihat dari masa hamil berarti kan. Berarti sampai umur 23 bulan gitu-gitu ya. Nah, kalau dalam masa hamil pun itu nantinya arahnya kurang gizi orang tuanya, berarti nanti potensi stuntingnya tinggi. Nah, setelah itu masa hamil, tapi nanti ketika lahir seorang ibu, orang tua kalau memang tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang perawatan anak di masa 6 bulan pertama, 6 bulan berikutnya, itu juga berpotensi menjadi stunting juga. Nah, apalagi kalau punya orang tua yang bekerja, masa-masa bekerja, ditinggal di pabrik, di wilayah Kediri, Blitar Tulungagung banyak juga kerja di pabrik kan. Nah, itu kalau seumpama ditinggal kepada orang tua, neneknya yang tidak paham dengan itu, pasti nanti arahnya ke stunting juga. Tapi di lain itu ada sisi teknis bagi kader posyandu juga. Apa itu, Bapak? Kader posyandu itu kan di ILP, integrasi pelayanan primer kita. Pelayanan primer kita itu mulai dari usia hamil, lahir, anak-anak sampai lansia. Nah, ketika anaknya itu setelah lahir dibawa ke posyandu, nah ketika kader posyandu cara mengukurnya berat badan, tinggi badan, terus sampai lingkar kepala, lingkar yang lainnya, itu kalau tidak sesuai dengan itu bisa dianggap stunting loh. Contohnya lingkar kepala bahasanya. Lingkar kepala itu yang diukur ininya sampai sininya atau ini dari ini. Nah, itu kan ada teknis tertentu. Ada teknisnya tertentu, dan betul. Itu harus sesuai dengan SOP yang ada sehingga benar anak-anak selama sampai 23 bulan itu benar-benar dipantau. Sudah berapa bulan beratnya seberapa, sudah berapa bulan tingginya seberapa. Itu kan harus dipantau terus. Nah,
Tiga hal ini dua hal, masa kehamilan, masa pasca kelahiran, dan didukung oleh petugas posyandu. Tiga itu harus saling berkolaborasi juga. Nah, bagaimana seorang ibu itu ketika masa hamil pun harus rutin ke posyandu. Ketika lahir pun harus rutin ke posyandu. Selain itu, petugas posyandunya harus memiliki kompetensi dasar itu yang harus di. Saya sedikit mundur Pak Jairi. Kenapa ketika bicara soal problem kesehatan, ini Bapak menceritakan cukup banyak begitu ya problem-problem yang ada. Ini apakah memang angka di Jawa Timur kalau berkaitan dengan stunting dan beberapa problem kesehatan lain masih cukup tinggi? Pak Kalau kita lihat di prevalensi di Jatim sendiri tahun 2024 itu 14,7% prevalensi stuntingnya. Kalau di nasional 19,8. Nah, kalau saya tarik ke dapil di Tulungagung itu 13,7%, agak sedikit di bawahnya Jawa Timur, sedangkan di Blitar itu 17,8, berarti agak tinggi di Jawa Timur. Nah, karena berarti problemnya itu adalah bagaimana menyiapkan orang tua ketika masa-masa hamil. Itu kalau bisa ditarik lagi, menyiapkan ketika masa nikah. Harus memilih pasangan seperti apa, perannya nikah. Ketika hamil seperti apa. Nah, ini yang saya temukan menarik kita kemarin adalah generasi Z kita, Gen Z kita itu mereka lebih percaya kepada influencer yang ada di media sosial mereka ketimbang bahasanya ke posyandu ya. Mereka yang benar-benar kompeten di bidangnya justru ya. Kemarin ada tanya, contohnya kalau putra saya kasihkan vitamin ini dengan ini seperti apa. Nah, sebenarnya saya senang dan bahagia ketika Gen Z kita tuh melek digital ya. Pasti mereka akan nyari referensi yang sebanyak mungkin. Nah, tapi di sisi lain harus dibarengi dengan kader-kader posyandu yang ada di masing-masing desa. Nah, biar ada timbal balik. Contohnya gini, kan bahasanya kalau seorang ibu itu kan yang penting bagaimana putranya itu lahir dengan sehat, pinter nanti, tumbuh kembangnya baik. Akhirnya apa? Kalau semua informasi ini ditelan mentah-mentah, kasihan juga anaknya. Contohnya harus minum minyak ikan bahasanya. Nah, kan harus ada kadarnya juga. Berapa porsinya? Ada porsinya. Nggak bisa di tiap hari tiap waktu harus makan minyak ikan. Nah, itu harus dibarengi dengan konsultasi di posyandu yang ada di masing-masing desa mereka. Nah, kalau dua hal ini, satu dari referensi dari media sosial dibarengi dengan kader posyandu yang hebat, saya yakin kok anak mereka yang lahir itu pasti akan sehat sesuai dengan orang tua. Oke, Pak Jairi, sebenarnya bicara soal program-program yang harusnya sudah mulai dipersiapkan sebelum pranikah begitu ya. Kita punya nggak sih, Jatim sebenarnya sudah punyakah perhatian khusus itu tadi untuk mempersiapkan calon ibu menjadi ibu yang memang teredukasi dalam tanda kutip untuk bisa membesarkan generasi berikutnya? Sebenarnya kemana kita di masing-masing KUA itu sudah punya bimbingan pranikah sebenarnya. Itu menyangkut kesehatan juga? Sebenarnya gini, tapi pengalaman saya waktu nikah yang pada waktu itu yang diberikan adalah pekerjaannya seperti apa, pengetahuan agamanya seperti apa, terus nanti setelah nikah hubungan antara suami dan istri seperti apa. Nggak menyangkut sampai ke kesehatan tadi ya. Jadi nanti harapannya ke depan kalau memang, atau saya belum update ya soal di KUA ya, alangkah baiknya jika memang dalam persoalan itu dibarengi dengan bagaimana menyiapkan ibu ini semasa hamil. Nah, karena itu menjadi dasarnya nanti, menjadi dasar ketika anak nanti lahir seperti apa. Makanya dalam pernikahan saya juga menghimbau juga kepada para mudin, para khotib nikah, khutbah nikahnya nanti diisi dengan hal-hal seperti itu. Betul. Berarti nanti karena ini kita tidak bisa kerja sendiri. Semua kesehatan bayi dan anak diserahkan ke posyandu nggak bisa. Makanya harus dinas kesehatan Kementerian Agama juga karena masyarakat kita masih punya kepercayaan yang besar terhadap kiai. Makanya itu juga harus diselipkan juga. Cuma nanti nggak hanya hubungan antara suami istri, masalah nafkah nggak hanya, tapi nafkah yang lebih besar, nafkah jasmani, terus itu berupa
bagaimana menyiapkan keturunannya seperti apa, harus makan yang sehat. Ujung tombak yang baik itu di posyandu, terus tadi di agama gitu, itu juga SDM-nya berarti harus benar-benar persiapkan ya, karena mereka yang akan menjadi perantara memberikan informasi itu. Sampai dengan hari ini terlihat adakah sebuah perhatian khusus ke sana, Pak Jairi? Saya melihat kemarin, saya beberapa kali mengumpulkan kader posyandu di wilayah saya itu, satu kader posyandu ILP itu yang khusus menangani kenakalan remaja atau problem remaja lah. Problem remaja, nah, oke. Salah satu peserta itu bilang ke saya, Pak, saya itu butuh update pengetahuan terbaru bagaimana menangani anak-anak umur remaja lah, mungkin umur masa SMP SMA. Betul. Nah, mereka itu perlu update itu karena apa? Persoalan ini semakin kesini semakin baru, semakin update lah banyak persoalan. Nah, kemampuan posyandu itu juga harus diiringi juga, harus nambah. Nah, nggak mungkin bisa persoalan kekinian dengan adanya media sosial, dengan adanya hubungan yang semakin luas, bullying di mana-mana, nggak bisa dong, harus diselesaikan dengan masalah tahun 90-an kan. Makanya itu sudah terlalu lampau banget. Memang butuh di-refresh lagi begitu ya. Itu pun baru remaja ya. Terus kemarin juga waktu kita ngumpulin juga itu ternyata kader posyandu kita juga butuh bagaimana menangani bayi masa lahir. Nah, bagaimana membuat makanan pendamping ASI. Itu perlu juga. Tidak bisa semua diselesaikan dengan betul. Bisa. Dan kita memang harus bekerjanya itu secara menyeluruh. Tidak bisa hanya bicara satu bagian, dua bagian, tapi memang harus bekerja secara menyeluruh. Nanti Pak Jairi kita akan coba lanjut kembali. Kita harus jeda sebentar begitu ya. Tamu kita hari ini sangat luar biasa. Banyak sekali problem-problem kesehatan yang ada di Jawa Timur yang tentunya sudah beliau sampaikan di awal dialog kita untuk hari ini. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Ya, baik, terima kasih pemirsa Antara Jatim. Memang seperti yang sudah kita diskusikan tadi begitu ya. Beliau-beliau yang ada di kekuatan paling ujung yang memang harusnya memberikan informasi itu secara tepat, detail itu kan harus diimbangi dengan kemampuan begitu ya. Tadi kalau bicara kader posyandu Pak Jairi, ini sebenarnya apa sih keterampilan khusus yang harusnya dimiliki oleh mereka yang ada di sana, Bapak? Nah, beberapa waktu lalu memang masih dibedakan ya antara posyandu anak, posyandu remaja, terus posyandu lansia. Sekarang dijadikan satu. Namanya ILP kan, integrasi layanan primer ya. Semua harus ada. Nah, dengan terintegrasinya pelayanan itu berarti satu kader itu seenggak-enggaknya harus punya 25 kemampuan. Ini sebenarnya tantangan ya. Kenapa sih sebenarnya? Kenapa harus dijadikan satu? Itu adakah pertimbangan khusus yang memang menjadi poin utama di sana? Sebenarnya gini, harus dijadikan satu memang itu kan kehidupan kita kan terus berjalan kan, mulai dari anak-anak, dari masa bayi, anak-anak, remaja, terus lansia, itu kan sebenarnya terintegrasi. Nah, banyak juga sebenarnya lansia kita itu kalau dianggap sendiri-sendiri itu kayaknya kurang bagus juga. Makanya jadikan satu biar satu ada keguyuban juga sebenarnya di sebuah wilayah itu. Tapi dengan ini tantangan kita adalah satu orang seenggaknya punya kemampuan harus menguasai skill itu 25. tadi ya. Contohnya ya, keterampilan pengelolaan posyandu. Siap. Ada 4 tuh contohnya, menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup. Nah, siklus hidup kan dari mulai ibu hamil sampai nanti lansia seperti apa, harus mampu menjelaskan itu. Terus kedua, melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, tadi saya singgung di awal, kalau pencatatan dan pelaporan itu salah, bisa salah juga di hasilnya. Nah, contohnya tadi yang samping itu cara mengukur kepala, terus video. Kalau tidak, itu pun harus butuh pelatihan, Mbak. Nggak bisa dilepaskan aja. Makanya kalau seumpama punya paket pelatihan itu, bisa kita melakukan paket itu satu orang bisa 25 kali dari mulai pencatatan posyandu. Nah, contoh lagi keterampilan ibu hamil dan menyusui. Itu juga harus kader posyandu harus paham bagaimana menggendong anak. Kemarin saya dipraktekkan ketika pelatihan itu, menggendong anak bagaimana tangannya seperti ini, terus mendekatkan antara payudara ibu dengan kepala bayi menghadap, itu harus juga
ada caranya juga. Itu kalau nggak sesuai, bayi juga nggak mau menyusui juga kalau nggak sesuai dengan posisinya juga. Bagaimana nanti ketika menyusui, ketika minum itu langsung ke perut kan, bagaimana posisinya antara dia berdiri atau agak turun itu harus sesuai juga. Contoh lagi yang terakhir, contoh keterampilan usia produktif dan lansia, melakukan penyuluhan germas. Isi piringku contohnya, bagaimana makanan yang sehat ada di piring itu, apa saja di piring itu, proteinnya seperti apa, karbonnya harus seperti apa, itu harus tertata juga. Terakhir, jangan makanan hanya full karbo gitu ya. Full karbo, apalagi yang semua, harus ada proteinnya, apalagi nasi plus mie instan, nah itu juga boleh juga. Terus melakukan deteksi kesehatan usia produktif dan lansia menggunakan kuesioner mulai TBC-nya seperti apa, kesehatan jiwanya seperti apa, terus geriatri layanan lansianya seperti apa, diabetes seperti apa, dan itu harus terintegrasi semua. Kalau seumpama kok kader posyandu memiliki semua itu, dia kader purna juga. Makanya kami kemarin saya di Dapil itu beberapa reses saya alihkan ke sana. Dana atau program sosialisasi saya itu saya arahkan ke pembuatan khususnya kemarin empasi, makanan pendamping ASI. Dulu masa reses yang pertama itu saya arahkan ke kader posyandu yang memang berhubungan dengan remaja. Nah, saya bawa psikolog, terus harus ada update terbaru, terus informasi terbaru agar kader posyandu kita itu gagah atau dia percaya diri ketika menghadapi persoalan yang ada. Itu contohnya yang 25 kemampuan dasar posyandu itu. Baik. Bapak, saya ingin pengen tahu yang ada di lapangan. Artinya begini, saya menjelaskan itu, Bapak menjelaskan tadi itu, apakah sebenarnya dari segi jumlah, kapasitas tim di posyandu itu memadai Pak dengan jumlah yang memang harus teredukasi dengan informasi-informasi tadi, Pak Jairi? Rata-rata posyandu itu punya 15 sampai 20 orang. Mereka membawai atau harus mengcover dalam seberapa besar wilayah, Pak? Satu desa. Nah, satu desa itu kalau wilayah kota kan lebih dekat ya, satu kelurahan itu bisa sampai 20 orang. Nah, tapi kalau desanya besar itu biasanya dibagi per dusun. Ini taruh di sini, terus satunya lagi taruh di sini. Nah, masalahnya adalah tidak semua daerah itu menganggarkan untuk bahasanya uang bulanan kepada kader posyandu kita. Di beberapa daerah itu masih 50.000 per bulan. Baik. Padahal wilayah cakupannya luas juga, satu desa loh itu harus mendampingi berapa lansia mendampingi. Dalam 50.000 itu harus dalam rekening masing-masing. Dan itu nanti potong apa lah bahasanya, ya kurang lebih 35 bisa diambil lah. Nah, kalau diperbesar sampai 100.000, keuangan daerah juga belum tentu bisa. Kemarin contohnya di Tulungagung itu kurang lebih, saya kalau tidak lupa ya, antara 5.000 sampai 6.000 kader posyandu ya seumpama ya, atau saya lupa nanti berapa lah. Itu kalau seumpama satu kader posyandu 100.000, berarti kali 6.000 itu satu bulan itu udah berapa? Nah, anggaran itu yang perlu dihitung cermat itu juga. Makanya kemarin waktu saya ketemu sama Pak Bupati sana itu, saya mikir bilang juga, Pak Bu, mohon diperhatikan kader-kader posyandu kita lah. Kalau sekarang seumpama masih 50, bisa nggak dinaikkan ke 100.000? Itu kalau 100.000 seumpama dengan rekening pribadi, insya Allah bisa kalau diambil 80.000 yang sisanya masih di administrasi. Nah, terus bisa itu kalau 1 tahun seenggaknya masih cukup lah. Semua kader posyandu kan untuk beli apa masih cukup lah kalau per bulan. Tapi kalau nanti lebih dari itu, kayaknya beberapa kabupaten kita masih belum mampu untuk memberikan. Untuk itu ya, Bapak. Selain masalah anggaran, problem apa sih yang dihadapi oleh teman-teman dari posyandu itu sendiri? Masalah pelatihan, Mbak. Masalah pelatihan. Nah, masalah pelatihan ini tidak semua dinas kesehatan kita di Jawa Timur mampu untuk seluruh mengcover semuanya. Ya. Memberikan pelatihan begitu ya? Hanya beberapa kabupaten yang dilakukan pemantauan pemberian makanan tambahan. Enggak semua kabupaten bisa, karena harus ada pelatihan-pelatihan itu. Nah, saya berharap, saya dengan senang hati bersedia dengan kerjasama dengan dinas kesehatan kota kabupaten. Pakailah nanti reses saya, nggak apa-apa, pakai aja. Nanti dana saya sosialisasi pakai aja. Untuk menunjang program tadi. Untuk menunjang itu. Mungkin kita akan pilih lah nanti dari lansia, terus dari remaja, dari anak. Yang paling urgent di sana mana apa? Itu yang akan kita intervensi. Seumpama masalah stunting ya. Oke lah, berarti nanti pelatihan berikutnya kita perbaiki pelatihan stunting. Apa sih yang diambil poin-poinnya? Itu menjadi perkuat ya. Apakah PMT-nya, PMT program makanan tambahan itu kan sekarang diambil dari makanan-makanan lokal kita. Dan itu perlu pelatihan juga.
bagaimana membuatnya. Nah, kalau itu bisa, nggak apa, beberapa kecamatan saya cover untuk pelatihan, bisa juga. Kemarin saya pelatihan itu satu kecamatan cukup Pak untuk pelatihan pembuatan makanan pendamping ASI, itu masih cukup. Oke, Bapak, beberapa problem yang Bapak sampaikan tadi, apakah sebenarnya ada ketika kita coba compare dengan program dari pusat? Bicara soal pelatihan, terus juga bicara soal menyediakan makanan bergizi dan juga sehat. Kita boleh dong melihat bagaimana di nasional tuh punya sebuah program makan bergizi gratis, begitu kan? Apakah sebenarnya itu bisa kita coba tarik pada kabupaten kota masing-masing ada di Jawa Timur untuk bisa saling terintegrasi? Ya ini alhamdulillah MBG ini tidak hanya diberikan kepada anak-anak sekolah. Siap. Rencananya dan mungkin ada beberapa tempat yang sudah berjalan. Ibu hamil, lansia juga. Ibu hamil, kalau lansia ada program di Kementerian Sosial ada. Oh beda lagi ya. Nanti di makanan bergizi gratis mulai dari balita, anak-anak yang masa prasekolah dan ibu hamil mau di cover juga. Dan ini berarti ada semacam sambungan tangan dari pemerintah. Kan saya melihat dari MBG ini salah satunya menurunkan stunting. Nah, maka kalau menurunkan stunting maka ditarik lagi ke sampai ibu hamil. Dan MBG nanti arahnya juga sampai ke ibu hamil. Dan kalau itu bisa berjalan, insya Allah bisa berkurang lah. Minimal mereka kebutuhan gizi masa di perut, kebutuhan gizinya ketika masih balita umur 2 tahun itu ya terpenuhi. Dan saya menyambut baik juga MBG ini harus kita syukuri lah bisa menjadi pemicu untuk menurunkan stunting nanti. Pak Jairi, tapi kita tidak menutup mata begitu ya, MBG yang tentunya masih terus berupaya untuk bisa disempurnakan di Jawa Timur begitu kan, anak-anak sekolah saja belum secara menyeluruh mendapatkan fasilitas dari program itu. Bagaimana untuk mereka yang ibu hamil tadi, itu juga sudah cukupkah data yang akhirnya mereka dikatakan dapat dari program MBG itu, Pak? Sebenarnya gini, kalau tadi saya kembali lagi ke kader posyandu, sebenarnya di program makanan tambahan itu ada juga dari pemerintah provinsi, tapi tidak banyak juga program makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil ataupun anak-anak ya. Dan kita harus juga, kalau semua kita arahkan ke pembiayaan ke pemerintah, pasti nggak cukup juga. Makanya kita yang penting ada bagaimana promosi kita untuk ibu-ibu, bagaimana mengelola makanan yang ada di rumah sehari-hari itu bisa menjadi makanan tambahan untuk gizinya. Dan itu harus terus diulang-ulang. Nggak bisa semua, kita harus nunggu program pemerintah dulu, terus ini belum dapat harus nunggu lagi, nggak bisa. Makanya harus ada integrasi itu, promosi itu yang entah nanti dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi, lewat puskesmas di masing-masing kecamatan atau pusdu di masing-masing desa, itu kan bisa. Jadi harus puskesmas juga, tenaga kesehatan juga, kita harus berani ofensif lah keluar untuk memberikan promosi-promosi kesehatan itu. Bapak yang ada di lapangan tuh seperti apa sih sebenarnya kalau bicara soal menyediakan makanan bergizi gratis? Mungkin ya memang yang menjadi salah satu faktor untuk bisa tidak bisa menyediakan itu karena permasalahan ekonomi. Tapi ada juga di beberapa problem itu tidak masalah ekonomi saja, tapi informasi, edukasi kita untuk mengetahui ini makanan yang baik, ini yang harusnya disajikan, itu juga kadang masih minim. Waktu saya pernah nggak ada kejadian yang begitu? Gini, waktu saya kemarin di rapat di hearing dengan dinas kesehatan itu, saya lihat angka promosinya berapa. Ternyata kok kecil banget ya angka promosi. Sedangkan angka rehabilitasi dan kurasinya itu tinggi banget. Ya, kalau semua kita berbicara pada hilirnya nggak mampu kita, BPJS kita akan tekor, pasti akan tekor. Makanya kita mendorong puskesmas atau tenaga kesehatan kita yang ada di ujung tombaknya itu harus berani keluar. Itu sekarang yang diperlukan adalah promosinya, promosi kesehatan seperti apa. Itu kalau benar-benar nggak dilaksanakan secepat ini, sedini mungkin ini, saya nggak tahu nanti ketika kita masa puncaknya bonus demografi tahun 2045 harus berapa triliun yang kita keluarkan untuk masa rehabilitasi. Baik, bicara soal promosinya harus seperti apa, ini tentunya akan sedikit nyangkut pada puskesmas begitu kan, yang tentunya juga menjalankan harusnya bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi kita jeda dulu, ayo kita bisa menikmati ini dulu begitu ya. Terima kasih. Sampai nanti kita akan coba lanjutkan diskusi kita di hari ini.
Ya, baik, terima kasih pemirsa Antara. Kita masih di Antara Jatim Interaktif begitu ya, satu program podcast spesial yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Antara Jatim. Dan memang di hari ini tamu kita sangat luar biasa, banyak cerita yang sudah kita dapatkan begitu ya. Bagaimana beliau ketika turun di lapangan di dapil beliau tentunya ada beberapa problem yang sesuai dengan tema kita di hari ini, yaitu berkaitan dengan stunting, fasilitas puskesmas hingga transformasi layanan kesehatan. Dan tadi kalau bicara soal puskesmas, ini memang tentunya harus menjalankan fungsinya untuk itu tadi promotif dan juga mungkin apalagi yang lebih berkaitan dengan kesehatan juga begitu ya. Dimulai dari promotif, preventif, terus kuratif dan rehabilitatif. Oke, baik. Apa saja? Dua awal itu sebenarnya. Puskesmas kita, Bapak. Oke. Kalau kita melihat puskesmas tarik kita, nafas dulu boleh deh. Oke lah. Apa yang ingin disampaikan, bagaimana? Ada beberapa gini, kemarin baru aja masuk ke saya, dan Mas, pelayanan puskesmas seperti ini. Terus pelayan kita puskesmas kita nggak bisa sampai 24 jam. Memang di puskesmas kita paling jam-jam kantor lah. Jumlahnya sudah ideal belum tapi? Kalau menurut ini data yang kita ambil dari beberapa di Kemenkes kemarin itu sebenarnya di Indonesia itu sudah punya 10.300 puskesmas. Jatim saya belum melihat itu yang Jatimnya secara keseluruhan. Tapi nanti yang Jatim yang pasti setiap kecamatan masih sudah punya. Nah, terus kedua, ternyata dari sekitar 10 ribuan itu masih 65% itu yang SDM-nya lengkap, paripurna, dari mulai dokter umum, terus dokter gigi, terus ada perawat dan terus ada itu lengkap. Kalau bicara SDM itu sudah include dengan alat kesehatannya juga? Seharusnya sudah ada ya. Nah, kalau saya melihat ini ada kemarin baru alhamdulillah ada beberapa informasi yang masuk ini perihal tentang kita punya Permenkes 19 tahun 2024 itu tentang kesehatan kita, tentang pusat kesehatan masyarakat kita. Alhamdulillah ada kemauan pemerintah untuk merubah bagaimana puskesmas itu menjadi layanan utama, promosi utama kesehatan di masyarakat. Contohnya gini, kadang-kadang masyarakat kita juga, saya tidak menyalahkan ya, kadang-kadang tidak berobat ke sakit sedikit pun harus berobat ke rumah sakit besar. Nah, makanya kita harus ubah mindset ini, berarti puskesmas menjadi layanan pertama, rujukan pertama, promosi pertama kesehatan, agar tidak semua numpuk ke rumah sakit besar. Saya contohkan Mbak, ya di Rumah Sakit Sutomo kita itu setiap hari melayani 3.000 orang pasien tiap hari. Sudono Madiun tuh hampir 2.000 sampai 2.500 per hari. Nggak mampu kita itu kalau melayani semua itu. Makanya kami pun di Komisi E mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memodernisasi layanan kesehatan di puskesmas. Nah, yang baik dari Permenkes 2024 ini, pertama memang integrasi layanan puskesmas didorong menjadi pusat promosinya, pusat preventifnya, kurasi dan rehabilitasi. Nah, selama ini kan puskesmas itu didorong sebagai rehabilitasi, kurasi dan rehabilitasi hanya untuk mengobati orang. Betul. Nah, terus promosi gimana? Promosinya kapan? Nggak ada. Makanya kenapa ada poin-poin ini, saya sangat senang sekali, berarti puskesmas sekarang harus ofensif. Kembalikan pada fungsinya. Masuk ke toko-toko kita, masuk ke lembaga-lembaga yang ada di desa itu, bagaimana kesehatan itu harus dijaga benar. Contohnya gini, yang saya dapatkan contoh untuk memenuhi kebutuhan air pun dari saya ini, kemarin saya cek di beberapa teman yang mereka benar-benar konsentrasi di bidang kesehatan. Berapa sih kebutuhan air mineral kita untuk minum itu? Ternyata 1 liter itu per 20 kilo itu harus kebutuhannya 1 liter air. Kalau saya hampir 68 sekian, berarti saya butuh air minum itu 3,5 liter. Nah, itu kan liter 20 kilo. Itu kan nggak ada juga kalau di mana Mbak pernah lihat nggak minum perbanyak air minum? Nggak ada juga. Makanya puskesmas dengan adanya Permenkes ini harus mulai masuk ke sana, mencegah sebaik mungkin dan sedini mungkin agar orang itu tidak berobat. Nah, bagaimana makanan yang baik, bagaimana minum memenuhi kebutuhan cairan kita, bagaimana hidup yang sehat, bagaimana menyiapkan lingkungan kita itu agar tidak ada nanti demam berdarah. Itu tugas yang utama. Kalau dari awal start awal
sudah menjalankan fungsinya dengan baik, itu sebenarnya makin ke belakang problem kesehatan juga pasti akan berkurang. Karena dengan begitu jumlah orang sakit juga akan berkurang, begitu ya Pak ya? Jangan dipikir nanti orang sakit berkurang, akhirnya pemasukan berkurang. Jangan dipikir itu ya. Karena lebih mahal itu yang akan kita keluarkan. Yang harus dikeluarkan, begitu ya. Oke, baik. Bagaimana ketika kritik yang ada itu Pak Jairi, lebih pada minimnya fasilitas yang ada di puskesmas, apa mungkin yang bisa disampaikan? Itu tantangan dari Permenkes ini ada. Yang pertama, karena memang di Permenkes pertama memang nggak hanya rehabilitasi, tapi dimulai dari promosinya. Terus kedua, harus ada layanan lebih tinggi. Contohnya puskesmas diwajibkan memiliki sarana medis dan non medis yang memadai. Di sana harus ada kamar inap. Itu harus dihitung, semua ditarik di situ. Tapi tantangan kita adalah pertama, SDM kita kurang. Jadi contohnya dari sekian ribu puskesmas yang ada itu, 35%-nya nggak lengkap. Karena mungkin dokter umumnya ada, tapi dokter giginya nggak ada. Terus mungkin Yankes yang lain ada, terus yang satunya nggak ada. Itu masih 65% yang ada. Makanya tantangan kita ke depan ada pertama SDM. Kedua, anggaran yang ada di dalam puskesmas. Itu kuncinya besar juga loh ya. Makanya itu kami juga mendorong di dalam Permenkes itu diperbolehkan puskesmas itu berkolaborasi dengan pihak swasta. Artinya bagaimana itu Pak? Contohnya gini, kalau seumpama ada perusahaan besar di suatu wilayah itu, terus puskesmas mengajukan, mungkin sepengetahuan dengan dinas kesehatan, mengajukan perbaikan kamar inapnya, mungkin nanti perbaikan alkesnya, itu juga bisa diperbolehkan dengan Permenkes ini. Dan itu harus diterima, disambut dengan baik oleh puskesmas agar Permenkes ini segera jalan di bawah. Jangan sampai kita nunggu seperti apa, seperti ini. Tapi dengan beberapa kelonggaran yang ada di Permenkes itu, cobalah nanti bisa nggak itu disambut. Bekerja dengan pihak swasta, bekerja dengan komunitas-komunitas yang ada. Mungkin salah satu dokter masuk ke komunitas sepeda lah, atau masuk ke komunitas ibu-ibu arisan. Promosi aja, nanti mungkin ini masa musim hujan ya. Kalau musim hujan nanti contohnya kaleng-kaleng yang ada di rumah jangan sampai terbuka semua. Itu kan layanan itu sebenarnya yang diperlukan. Nanti kita melihat setelah masa hujan reda, berarti kalau masih ada mungkin nanti ada demam berdarah, berarti promosi kita masih kurang. Berarti nanti kalau seumpama demam berdarah kita berkurang, berarti promosi kita yang baik. Kelonggaran-kelonggaran yang ada di Permenkes itu sambutlah dengan baik dan laksanakan. Bapak di pemerintah pusat itu kan juga tengah melakukan transformasi layanan kesehatan, begitu ya. Jadi arahnya lebih pada digitalisasi layanan. Benar. Ini bagaimana Jawa Timur menyambutnya? Mengingat wilayah Jawa Timur dengan berbagai macam karakter dan keterbatasan yang ada, Bapak. Yang pasti gini, Bu Gubernur juga punya beberapa program kerjasama dengan Rumah Sakit UNER dengan kapal kesehatan yang di beberapa daerah terpencil itu kita sambut baik lah dan kita bersyukur punya program itu. Tapi di beberapa daerah yang itu juga harus kita upayakan juga. Makanya nanti semua gini, selalu ada keluhan di rumah sakit, puskesmas itu selalu kekurangan tenaga dokter atau tenaga kesehatan lah. Bisa nggak ini seumpama kita punya kefokusan untuk memenuhi dokter umumnya dulu semua di puskesmas, punya kefokusan nggak memenuhi dokter giginya ini. Tapi yang pasti kita akan lihat anggaran dulu. Kalau memang anggaran cukup, bisa kan lihat lewat P3K kan bisa, P3K kesehatan. Nah, kalau seumpama dokter umum, dokter gigi, terus layanan rawat inap, telemedisinya bisa. Contohnya seumpama kalau puskesmas jauh, kira-kira bisa nggak dengan teleponan? Contohnya Halodoc itu. Bisa nggak ditiru di puskesmas itu? Tantangan ini ya. Kalau itu ada, puskesmas kita akan paripurna lah kayaknya. Tapi ya pasti banyak tantangan juga nanti hari ke depan. Termasuk SDM-nya juga memenuhi, contohnya memenuhi orang yang bisa berkomunikasi 24 jam di puskesmas bisa nggak? Itu juga tantangan juga. Kalau swasta mungkin dengan Halodoc dan sebagainya kan itu swasta mereka mampu. Tapi kalau puskesmas kira-kira mampu nggak? Ya mungkin target kita awal adalah bagaimana pemenuhan seluruh puskesmas punya dokter umum, seluruh puskesmas punya dokter gigi,
Baru pada layanan digital tadi. Seluruh puskesmas kita punya rawat inap. Nah, nanti setelah itu berjalan, kita akan masuk ke telemedicine itu. Oke, baik. Bisa dengan jarak jauh. Siap. Kalau dari legislatif sendiri untuk bisa mendorong mempercepat layanan kesehatan itu seperti apa di Jawa Timur sedikit, Bapak? Kan gini, kemarin kita ada pemotongan dari dana transfer pusat lah. Pasti kita agak beberapa hal yang kita kurang. Tapi waktu kita hearing juga kemarin, kita mendorong ke Dinas Kesehatan itu ada beberapa anggaran yang memang tidak diperuntukkan untuk tupoksi yang benar, kita alihkan ke promosi kesehatan. Betul. Kita dorong promosi kesehatan semakin banyak. Makanya ada salah satu rumah sakit kita itu melakukan promosi kesehatan itu di kampus di Tulungagung itu promosi kesehatan jiwa. Nah, itu kan harus mulai juga. Mental health ini yang masih jarang sekali disentuh begitu ya. Nggak apa-apa lah. Ini semakin besar kita arahkan ke promosi, nanti di rehabilitasi insya Allah berkurang kok. Kuratifnya insya Allah berkurang. Itu pasti. Dan juga kita juga pengen, makanya kita harus masuk juga ke kader-kader posyandu dari puskesmas itu, bilanglah ke masyarakat kita, kurangilah minum-minuman manis. Nah, karena di tempat saya Mbak itu bahasanya cukup tinggi angkanya ya Pak. Bahasa ini mangan enak ngambil lagi. Nah, itu kan sebenarnya gini, itu adalah bagaimana melayani tamu dengan baik, artinya makannya enak, terus minumnya manis-manis. Nah, itu juga harus kurangilah minuman manis itu, kurangilah makanan-makanan yang bersantan. Itu kan itu kalau bisa masuk ya lewat kader posyandu kita, dan puskesmas juga peran penting untuk promosi itu di bawah ke masyarakat. Oke, baik Bapak, closing statement untuk diskusi kita di hari ini, monggo. Oke. Persoalan kita untuk kesehatan ini untuk menuju bonus demografi puncaknya tahun 45 kita tidak bisa sendiri. Siap. Makanya saya sebagai anggota legislatif, saya dengan senang hati membuka tangan dan membuka tim saya untuk berkolaborasi bagaimana kesehatan kita itu bisa tertangani dengan baik. Kita tidak akan mulu mencoba bagaimana memperbaiki kualitas alat-alat kita untuk rehabilitasi, tapi kita arahkan sebaik mungkin untuk promosinya seperti apa, nanti kurasinya seperti apa, preventifnya seperti apa, bukan kurasi ya. Sehingga kita berharap tahun-tahun ke depan dengan adanya promosi dan promosi kesehatan kita yang baik akan mengurangi orang menuju ke rumah sakit. Oke, luar biasa. Semoga apa yang menjadi impian kita bersama itu bisa terwujud begitu ya untuk Jawa Timur yang jauh lebih luar biasa. Terima kasih Bapak. Semoga tetap menginspirasi dan selamat kembali bekerja tentunya. Kita akan kolaborasi lagi dengan media. Siap. Terima kasih sudah membersamai kita di program yang sangat luar biasa untuk hari ini pemirsa, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eli.